terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sangat bangga diberikan kepada saya kesempatan yang pertama. Mudah-mudahan saya bisa menampilkan yang terbaik. Yang saya hormati Pak Rumrosid, selaku dosen pembimbing, dan Ibu Kinanti Wahyurini, selaku dosen, maksudnya selaku guru pamong. Mudah-mudahan di dalam pre-teaching saya nanti mendapat tanggapan dan masukan dari Bapak dosen dan guru pamong demi perbaikan di dalam saya melakukan PPL di lapangan nanti. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu pada kesempatan pagi ini, saya mulai melakukan presentasi, melakukan pre-teaching. Adapun nanti yang saya tampilkan, tema 9, subtema 2, pembelajaran pertama di kelas 4. Izin presentasi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, Guru. Sehat, Pak. Kita masih dalam keadaan sehat. Semoga dengan keadaan sehat ini kita selalu tetap termotivasi di dalam belajar, agar kita bisa mendapatkan ilmu dengan baik. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, Bapak minta kepada salah satu anak-anakku tersayang ini maju ke depan membacakan doa. Silakan Nak Intan, Bapak minta tolong maju ke depan pimpin baca doanya. Baik, Bapak. Baiklah teman-teman, mari kita baca doa. Doa selesai. Terima kasih Nak Intan. Silahkan kembali ke tempat duduknya. Anak-anakku sekalian, apakah hari ini semuanya hadir? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Biasa ya, dengan kehadiran anak-anakku semua ini berarti motivasi belajarnya itu tinggi. Ya, kita harus semangat dalam belajar. Bapak memberikan motivasi kepada kita semua. Kita ini kan anak-anak Indonesia, mencintai Republik Indonesia tercinta. Tentunya kita harus memiliki jiwa patriotisme dan jiwa nasionalisme. Untuk itu, untuk mengawalinya pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak minta tolong Nak Cici maju ke depan memimpin teman-temannya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Nak Cici maju ke depan. Iya, baik Bapak. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Terima kasih Nak Cici yang telah menampilkan memimpin teman-temannya. Bapak persilahkan duduk kembali ke tempat duduknya. Dan sekalian, anak-anakku sekalian, siapkan alat pembelajarannya mulai dari pulpen, alat yang lain seperti buku paket, buku pelajaran ya, dipersiapkan di atas meja masing-masing. Kita akan belajar. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Nah, di sini Bapak akan memberikan sebuah pandangan kepada anak-anakku sekalian bahwa di dalam pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia, di sini ada keterkaitannya dengan berbagai sumber energi, perubahan energi, pemanfaatan sumber daya alam, dan bagaimana cara anak-anak sekalian nanti menggali informasi untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Nah, di sini kita kan menjadi orang yang berguna, berilmu, berguna di keluarga, masyarakat, maupun bangsa. Maka dari itu, anak-anakku sekalian,
di dalam pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia kita harus arif, bijaksana. Sebagai orang yang beriman, kita harus yakin ya anak-anak sekalian bahwa berbagai sumber energi, perubahannya dan pemanfaatannya pasti ada yang menciptakannya. Apakah manusia yang menciptakannya anak-anakku sekalian? Tentu bukan, Pak. Karena manusia memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Yang menciptakannya adalah Tuhan yang Maha Esa. Ya betul, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sebagai manusia yang berakhlak mulia, kita harus bisa menggunakan sumber energi dengan arif, bijaksana, tepat guna demi kesejahteraan umat manusia. Nah, anak-anakku sekalian, kita di sini kan sebagai orang yang berilmu. Nah, bagaimana cara kita memanfaatkan kekayaan alam di Indonesia? Tentunya sebagai orang yang berilmu, kita harus bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Tanpa ilmu, kita tidak bisa mengolah Indonesia. Maka daripada itu, harus semangat belajar supaya menjadi generasi penerus bangsa yang bisa memanfaatkan kekayaan alam di Indonesia dengan sebaik mungkin dan tepat guna. Nah, sebagai orang yang beradab dan memiliki nilai estetika, anak-anak sekalian juga harus bisa dengan bijaksana di dalam mengelola pemanfaatan berbagai sumber energi. Jangan digunakan sembarangan. Contohnya ya anak-anak sekalian, kalau kita menggunakan kayu harus dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Jangan serakah di dalam menggunakannya. Baiklah, anak-anak sekalian, itu adalah nasihat bagi kita semua. Untuk selanjutnya, pada pembelajaran kemarin, kita sudah mempelajari tentang menjaga keseimbangan, yaitu hak dan kewajiban kita di dalam lingkungan hidup. Ada yang masih ingat kan? Apa hak kita di dalam lingkungan? Ya tentu ya kan anak-anak sekalian, di dalam lingkungan hidup, hak dan kewajiban kita, yaitu salah satu haknya kita memanfaatkan sumber daya alam, dan salah satu kewajiban kita sebagai umat manusia pada umumnya dan bangsa Indonesia pada khususnya, yaitu memanfaatkan dan melestarikan lingkungan atau sumber daya alam yang ada di bumi Indonesia tercinta ini. Baik, anak-anak sekalian, sekarang coba kalian perhatikan gambar apa yang Bapak tampilkan ini. Gambar sungai, Pak. Pohon Ya, luar biasa. Pohonnya. Nah, apakah anak-anakku sekalian tahu apa manfaat sungai dan pohon bagi kehidupan manusia? Untuk mandi, Tahu, Pak. Pohon Tahu. udara kali, Pak. Salah satunya apa? Nah, Wiwin? Pohon udara. apa Pak? Pohon kah Pak? Manfaatnya Ya, supaya boleh salah satunya. ya udara tetap bersih karena mengandung karbon dioksida Pak. Luar biasa, Nak Wiwin ini. Cantik, pintar lagi. Coba, Nak Roni, apa manfaat sungai? Iya Pak, bisa digunakan untuk mandi Pak. Luar biasa. Ternyata anak-anak Bapak ini pintar semua. Nah, sekarang coba anak-anakku sekalian perhatikan video yang Bapak tampilkan di slide ini, manfaat daripada sungai. Videonya anak-anak sekalian, silahkan di Nah, itu adalah manfaat daripada sungai. Nanti kita diskusikan bersama ya anak-anakku sekalian. Coba sebutkan manfaat sungai dan pohon bagi manusia.
kita diskusikan bersama ya. Sekarang setelah kita berdiskusi tentang manfaat sungai dan pohon, sekarang Bapak tampilkan foto lagi. Ada foto apa ini anak-anakku sekalian? Bakso. Dan penjual bakso dan penjual bakso. Pasti tahu bakso kan? Tahu lah. Tahu lah, Pak. Tahu, Pak. Pasti tahu bakso kan? Pernah makan bakso enggak? Bener, Pernah makan bakso enggak? Pernah, Pak. Luar biasa, pernah makan bakso ya kan? Nah, sekarang Bapak ingin bertanya, coba bandingkan mana enak bakso yang sudah dimasak dengan yang belum dimasak. Yang yang masak. Pasti kan? Kita sepakat dimasak. bakso yang sudah dimasak pasti rasanya lebih enak dibandingkan pada bakso yang belum dimasak. Sekarang pertanyaan berikutnya, ayo, kenapa bakso mentah bisa menjadi masak? Ada yang bisa menjawab? Anak? Hanya dimasak dengan air panas kali, Pak. Ya, luar biasa Ibu. Luar biasa anak-anakku sekalian, mohon maaf ya. Luar biasa ya anak-anakku sekalian, karena bakso mentah bisa menjadi masak karena dipanaskan dengan suhu atau derajat tertentu. Nah, menggunakan energi apa untuk memanaskan bakso pada foto tersebut anak-anakku sekalian? Gas, Pak. Melon. Api, Pak. Yaitu menggunakan api boleh, menggunakan gas boleh, yang jelas bisa menghasilkan energi panas. Nah, pada foto ini menggunakan gas LPG. Nah, gas LPG ini berfungsi untuk memanaskan bakso pada foto tersebut, maka bakso bisa menjadi masak. Jadi kesimpulannya anak-anak sekalian, gas LPG itu berubah menjadi sumber energi panas. Apa manfaatnya bagi kehidupan kita sumber energi panas, anak-anakku? Supaya bakso tadi bisa masak, Pak. Ya, luar biasa supaya bakso bisa masak. Alhamdulillah, anak-anak semuanya paham. Ya, Bapak lanjutkan ya. Nah, sudah paham kan? Nah, untuk penguatan berbagai sumber energi, Bapak tampilkan video berikut. Perhatikan dengan teliti ya anak-anak sekalian. Sudah siap? Siap, Pak. Iya, Pak. Oke, perhatikan ya. Jangan ribut ya. Nanti kalau ada hal-hal yang penting boleh anak-anak sekalian catat. Nah, setelah kita diskusikan bersama, kita simpulkan bersama berbagai sumber energi. Sekarang tugas anak-anak Bapak, siswa-siswa baik Bapak, siswa-siswa ganteng manis Bapak, silakan tuliskan sumber-sumber energi yang digunakan dan perubahan energi yang terjadi saat melakukan kegiatan-kegiatan di bawah ini. Nah, salah satu kegiatannya anak-anak, ada anak-anak yang sedang, apa itu nomor 1? Main kelayang, Pak. Main layang-layang, Pak. Kira-kira sumber energi yang digunakan apa ya? Angin, Pak. Ya, luar biasa. Perubahannya menjadi energi gerak. Bisa Yang terbang. kedua, itu gambar apa? Mak Amek itu, Pak. Ya, Ibu sedang menyetrika. cantik yang sedang menyetrika pakaian. Kira-kira sumber energi apa itu yang digunakan? Panas. Kalau udah panas, Dok, bisa Ya, Panas, Pak. luar biasa. Energi listrik menjadi energi panas. Nah, nanti silakan anak-anak sekalian lanjutkan. Bapak beri waktu 5 menit ya untuk melanjutkan nomor 3, 4, dan 5. Dan selanjutnya juga anak-anak sekalian nanti lanjut untuk memperhatikan bagan berikut dan dilanjutkan nomor 2 dan nomor 3, yaitu tentang contoh pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada energi gerak.
Energi gerak ini bisa menjadi energi listrik. Contohnya pembangkit listrik tenaga air atau tenaga angin ya. Silakan nanti anak-anak sekalian dilanjutkan. Oke, setelah kita mendiskusikan bersama tanya jawab tentang pemanfaatan perubahan energi dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari, sekarang kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Nah, di sini Bapak minta Milda tolong dibacakan wacana berikut dengan suara lantang di depan kelas. Teman-teman yang lain tolong perhatikan ya. Silakan Nak Milda. Baik, Pak. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikaruniai sumber daya alam yang sangat banyak dan beragam. Terima kasih ya Nak Milda. Luar biasa Nak Milda ini membaca dengan suara lantang. Pandai membaca. Di rumah sering membaca ya Nak? Sering, Pak. Nah, harus rajin membaca di rumah ya, biar kita menjadi anak pintar. Baik, Sekarang Pak. kita lanjutkan ya, setelah Nak Milda membaca tadi, sekarang kita perhatikan tabel berikut. Nah, perintahnya, berilah contoh hasil sumber daya alam yang dapat diperbaharui, boleh itu pertanian, perkebunan, perikanan, hutan maupun peternakan. Coba Nak Iwin, hasil pertanian salah satu contohnya apa? Padi, Pak. Ya, pintar. Berikutnya, Nak Intan, untuk hasil perkebunan. Kebun tebu, Pak. Ya, luar biasa. Sekarang hasil perikanan, siapa yang bisa? Ke tangan. Pak, Ya, apa? ikan nila, Pak. Luar biasa, ikan nila itu enak, gurih, dan juga baik untuk kesehatan. Berikutnya hasil hutan, Nak Roni. Kayu, Pak. Ya, apa manfaat kayu, Nak Roni? Dapat dijadikan bahan untuk membuat rumah, Pak. Ya, luar biasa. Rumah yang kita tempati sebagian besar terbuat dari kayu. Maka hutan itu harus kita manfaatkan dengan baik dan arif serta bijaksana ya, Nak. Jangan tebang sembarangan. Sekarang, Nak Yani, coba hasil peternakan. Apa yang ada di daerahmu? Ayo, dilihat di sekitar kita. Hasil peternakan, Nak Yani, coba. Peternakan ayam menghasilkan telur, Pak. Ya, sekarang kita lanjutkan alam yang tidak dapat diperbaharui. Di sini ada bahan tambang organik, bahan tambang logam, dan bahan tambang industri. Sekarang Bapak berikan satu contoh yang organik itu seperti logam. Seperti apa kira-kira kalau logam? Emas, Pak. Emas, Pak. Luar biasa. Kalau bahan tambang industri seperti Tak apa? tahu, Tame, Pak. Belum tahu ya. Nanti Bapak kasih video untuk anak-anak perhatikan ya. Kalau industri ini seperti belerang, berlian, dan sebagainya. Nah, sekarang anak-anak sekalian, peta persebaran sumber daya alam yang udah Bapak bagikan kepada anak-anak diidentifikasi dan dianalisis ya anak-anak, persebaran sumber daya alam. Nah, anak-anak juga perhatikan peta persebaran hasil tambang negara kita yang udah Bapak bagikan, dianalisis ya. Silakan. Aspal di mana, fosfat di mana, garam di mana, gips di mana, selanjutnya intan dihasilkan di mana, nikel di mana, dianalisis ya anak-anak sekalian. Nah, setelah kalian menganalisis, Bapak berikan video persebaran sumber daya alam di Indonesia. Silahkan diperhatikan dengan teliti. Nanti kita simpulkan dengan mengerjakan pengamatan ya. Sudah siap?
Perhatikan dengan teliti ya anak-anak ya. Siapa? Pak. Nah, itu adalah persebaran sumber daya alam di Indonesia. Nah, kita harus bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Nah, bagaimana kita manfaatkan dengan baik dan arif? Tentunya kita harus menjadi orang yang beriman, orang yang berakhlak mulia, orang yang berilmu, dan orang yang beradab dan memiliki nilai estetika agar bisa menjadi dan bermanfaat untuk pembangunan dan kesejahteraan negara kita tercinta ini. Betul nggak anak-anakku sekalian? Betul, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Nah, kita sebagai orang Indonesia harus bisa dengan baik menggunakannya. Nah, sekarang perhatikan, ayo mengamati. Nanti Bapak berikan waktu sekitar 5 menit untuk mengidentifikasi dan menganalisis kekayaan sumber daya alam hayati di provinsi, kota, kabupaten, tempat tinggalmu. Dan juga kekayaan sumber daya alam non hayati di provinsi, kota, kabupaten, tempat tinggalmu berdasarkan teks bacaan di atas atau di buku anak-anak sekalian dan video yang telah anak-anak sekalian perhatikan dengan baik. Nanti kita diskusikan bersama ya. Kita saling tanya jawab dan memberikan tanggapan terhadap jawaban dari sekarang. Kita lanjutkan lagi sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Nah, siapa yang ingin membaca bacaan ini? Silakan ke tangan. Saya, Pak. Ya, silakan dibaca. Dengan suara lantang ya. Iya, Pak. Sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Sumber daya alam yang kita miliki, baik Nah, hayati sekarang maupun coba anak-anakku sekalian masih tetap semangat kan? Coba kita belajar tepuk semangat dulu. Ikuti Bapak ya. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Hu hu. Ha ha. Hu Ha, ha. Coba, yuk semangat. Tepuk semangat. Tepuk Semangat. Ha ha. 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 Tetap semangat kan? ya, Masih Pak. tetap semangat kan? Iya, kalau masih tetap semangat, Bapak lanjutkan ya. Kita saling berdiskusi tentang sumber daya alam di Indonesia. Nah, setelah membaca teks tersebut, Bapak minta anak-anak sekalian carilah informasi penting pada bacaan tersebut. Selanjutnya lengkapilah gambar peta pikiran berikut. Silakan dilengkapi ya. Nanti saling berdiskusi dengan teman-temannya. Ketika tugasnya sudah selesai, kita simpulkan bersama, kita diskusikan bersama dan saling menanggapi ya. Bapak beri waktu sekitar 7 menit ya. Siap? Baik, luar Siap, Pak. biasa. Anak-anak sekalian sudah menyelesaikan tugasnya. Nah, yang terakhir yang ingin Bapak sampaikan dengan anak-anak sekalian yaitu tentang menggali informasi tentang berbagai sumber energi, perubahannya dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari dengan cara berwawancara kepada narasumber, baik itu guru, orang tuanya di rumah, tetangganya, tokoh masyarakat, teman-temannya, dan lain-lain. Boleh nanti ya. Nah, di sini ada tata cara melakukan wawancara dengan baik. Yang pertama apa yang harus dilakukan saat berwawancara? Mengucap salam terlebih dahulu, Pak. Ya. Yang kedua, mengutarakan tujuan Wawancara. Yang ketiga, Mengajukan pertanyaan dengan singkat dan jelas. setelah kita pahami dengan baik, nah untuk penguatan anak-anak sekalian, perhatikan contoh wawancara berikut, nanti kita aplikasikan pada tugas yang kita kerjakan bersama nanti.
Nah, setelah anak-anak sekalian memperhatikan contoh wawancara dan bagaimana cara melakukan wawancara dengan baik, anak-anak sekalian mengerjakan proyek ini. Nanti proyek ini dikerjakan di rumah ya. Nanti Bapak berikan lembar LKPD-nya untuk dikerjakan di rumah, yaitu melakukan wawancara untuk memperoleh data tentang pemanfaatan sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati dalam kegiatan ekonomi di daerah tempat tinggalmu. Nah, carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Apakah sampai di sini ada yang ingin anak-anak tanyakan kepada Bapak yang berkaitan dengan pembelajaran kita saat ini? Mau tanya, Pak. Silakan, Nak. Tokoh masyarakat itu siapa, Pak? Tokoh masyarakat itu yaitu salah satu orang yang memberi motivasi, misalnya di dalam lingkungan tempat tinggal kita, yang dipercayakan untuk menyampaikan atau memberikan solusi dalam hal suatu masalah. Misalnya kan ada misalnya seperti kepala desa, kepala dusun, tokoh agama, itu tokoh masyarakat itu, Nak. Oh iya, Pak, tahu kita. Iya. Ada lagi yang ingin ditanyakan anak-anak sekalian? Tentang tugas boleh, tentang video tadi boleh, tentang diskusi kita yang seru tadi boleh, yang kita saling menanggapi. Bapak bangga ya dengan anak sekalian ini, diskusinya baik, tidak saling menyinggung, pertanyaannya luar biasa ya, tanggapan teman-teman juga luar biasa. Nah, kalau tidak ada lagi, sekarang kita merenung pembelajaran kita pada saat ini, mulai dari awal, pertengahan tadi sampai sekarang. Nah, pertanyaannya apa yang kamu pelajari hari ini? Kita mempelajari tentang apa? Manfaat dan sumber daya alam, Pak. Nah, nanti juga di rumah, tugasnya bersama orang tua, ini Bapak berikan apakah kegiatan ekonomi orang tuamu berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Jika ya, jelaskan pada ke kolom berikut. Namun jika tidak, jelaskan juga kegiatan ekonomi yang dilakukan orang tuamu. Nah, itu tugasnya nanti ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita mengerjakan evaluasi dan kita melakukan refleksi bersama? Tidak, Pak. Ya, kalau tidak, Bapak bagikan lembar evaluasi ya. Nanti kerjakan, Bapak beri waktu 15 menit untuk mengerjakan lembar evaluasi. Nanti kita bahas dan koreksi bersama. Setelah itu, ingat tugasnya di rumah apa? Wawancara, Pak. Ya, wawancara dengan pertanyaan sudah disiapkan dan melakukan kerjasama dengan orang tua menjawab pertanyaan di dalam tabel. Luar biasa anak-anak sekalian pada hari ini. Setelah Bapak melakukan evaluasi dan penilaian, ternyata anak-anak sekalian paham menjawabnya. Rata-rata nilainya di atas 80 ke atas ya. Bapak sangat mengapresiasi semuanya. Ayo untuk kita semua tepuk tangan dulu. Sebelum kita berdoa, tepuk semangat. Hu ha ha. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk kita semua. Bapak minta Nak Roni maju ke depan pimpin doa. Setelah doa kita pulang ke rumah masing-masing untuk melanjutkan tugas di rumah. Silakan Nak Roni maju ke depan. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang dan mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Nak Roni. Silakan kembali ke tempat. Jangan lupa tugasnya diselesaikan ya. Pertemuan berikutnya kita diskusikan bersama dan kita berikan tanggapan dan masukan terhadap tugas teman-teman kita. Baik, anak-anak sekalian, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Salam sehat dari Bapak. Tetap semangat belajar. Kewajiban sebagai pelajar adalah belajar.
hak sebagai pelajar adalah menuntut ilmu untuk masa depan kita, keluarga, masyarakat, dan negeri kita tercinta, Republik Indonesia. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lupa kali Pak Basarudin nih. Tadi itu saya tidak mendengar Pak Basarudin itu menyampaikan tujuan pembelajarannya. Mungkin hanya itu Pak, kalau yang lainnya saya rasa sudah ada, sudah nampak. Cuman tujuan pembelajarannya saja mungkin lupa disampaikan tadi. Betul Bu, lupa Bu. Pendapat saya juga seperti itu, kurang lebih dengan Bu Juliani tadi. Yang lainnya itu sudah sangat bagus menurut saya, dapat mengajak anak-anak menjadi lebih semangat, lebih aktif. Nah, hanya itu tadi yang lupa itu tujuan pembelajaran di awal ya. Untuk yang lainnya menurut saya sih sudah sangat bagus. Dibanding yang lalu, saya lihat ini RPP-nya jauh lebih baik gitu, dibandingkan yang episode yang lalu ya Pak ya, 2020. Cuman kita mau samakan persepsi kali dulu ya Pak ya. Kalau berdasarkan pengalaman kami, ini kan RPP ini untuk kita menemukan satu masalah, kemudian nanti kita masuk siklus 1 dan siklus 2 ya Pak. Kami diminta untuk fokusnya kepada satu muatan pelajaran saja Pak. Jadi nanti dari IPS, IPA, bahasa ini itu akan diambil yang mana niatannya yang akan dijadikan PTK, penelitian. Mungkin dari kasus ini kalau mau ditampilkannya full semuanya secara keseluruhan, dari situ nanti mungkin baru memilih di siklus 1 nanti dia mau ambil muatan yang mana. Atau dari awal kita udah start dulu, karena kan berdasarkan pengalaman kita yang sebelumnya di semester 1 kita tahu anak kita tuh lemahnya di muatan yang mana. Sehingga pada saat mencari tema temuan masalah ini, kita udah fokus pada satu masalah saja, pada satu muatan. Kalau tampilannya tadi alhamdulillah, karena semuanya ditampilkan ya Pak ya. Kemudian di akhir itu, seringkali saya lihat di dalam RPP, mungkin memang tidak tersampaikan atau gimana data ya, tapi dalam pembuatan RPP mahasiswa di akhir selalu di penutup itu saya tidak melihat menyampaikan informasi yang akan datang. Sedangkan kalau kami di lapangan realnya memang diminta ada menuliskan, misalnya besok kita mau materinya tentang apa. Nah, anak-anak pesankan itu, seperti itu aja. Mungkin bisa disisipkan juga. Kayaknya itu ya Pak. Selebihnya sih alhamdulillah. Terima kasih Bu atas masukannya Bu, demi perbaikan pembelajaran ke depan untuk PPL nanti. Tidak masalah. Amat bagus. Ya, saya pikir gitu. Oke. Terima kasih Pak dosen, Pak Selanjutnya, Pak dosen pembimbing. Itu aja komentar dari saya ya. Kemudian terima kasih ya Pak Basarudin ya atas sama-sama Pak. Izin stop sharing Pak.